warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nashwada Finameka, kelas 8 Umar bin Khattab akan menyampaikan sebuah kisah singkat sirah nabawiyah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melihat video yang Ana sampaikan ini. Tak lupa sholawat beriring salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai dan sayangi, dan orang yang paling kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahiran, turunnya wahyu, perjalanan dakwah hingga akhir hayat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja bernama Abraha yang datang menyerang Ka'bah bersama tentara bergajahnya. Ia ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah yang Maha Kuasa melindungi Ka'bah dengan cara mendatangkan burung ababil yang membawa batu dari neraka di mulutnya. Kemudian batu tersebut dijatuhkan kepada para tentara Abraha, sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari ibu yang bernama Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim sejak kecil karena ayahnya meninggal sejak beliau masih ada dalam kandungan ibunya. Saat Nabi Muhammad SAW masih bayi, dia disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke pedesaan di mana Halimatus Sa'diyah tinggal. Pada saat Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah, terjadilah banyak keajaiban kepada Halimatus Sa'diyah. Ternak-ternaknya berkembang biak dengan banyaknya dan tanah-tanah pun menjadi subur. Pada masa ini jugalah Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan dibelah serta disucikan dadanya. Setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibunya sampai umur 6 tahun. Setelah beliau berumur 6 tahun, sang ibu pun meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai beliau berumur 8 tahun. Kemudian sang kakek pun meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad pun dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Di bawah asuhan sang paman, beliau diajarkan untuk berdagang dan menggembala kambing. Pamannya sangat sayang dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diperlakukan seperti anaknya sendiri. Nabi Muhammad dikenal sangat jujur dan pandai dalam berdagang. Pada umur 25 tahun, beliau membawa dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid sangat terpesona dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai 6 orang anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, dan si bungsu Fatimah. Rasulullah SAW sering pergi ke Gua Hira untuk merenung dan menjauhkan diri dari segala kejahiliahan dan kebodohan kaum Quraisy pada masa itu. Hingga pada akhirnya, pada saat Nabi berusia 40 tahun, turunlah wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu ini, beliau pun pulang ke rumah dengan badan yang menggigil dan minta diselimuti oleh Khadijah. Khadijah pun berusaha untuk menenangkan beliau. Kemudian turunlah wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Wahyu inilah yang memerintahkan beliau untuk berdakwah. Maka dimulailah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabatnya. Hingga pada akhirnya turunlah wahyu yang memerintahkan agar dakwah dilakukan secara terang-terangan, yakni surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Pada masa dakwah secara terang-terangan inilah, Nabi Muhammad dan kaum muslim banyak mendapatkan pertentangan dan siksaan dari kaum Quraisy. Hingga akhirnya beberapa orang harus hijrah ke Habasyah untuk menghindari siksaan kaum Quraisy. Setelah dakwah di Mekah tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka Nabi Muhammad SAW berencana untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat atau kaum muhajirin disambut dan diperlakukan oleh sangat baik oleh penduduk Madinah atau kaum Ansor. Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum Ansor. Di Madinah, Islam berkembang dengan sangat pesat, sehingga banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam. Bahkan dibangunlah sebuah masjid yang sampai saat ini seluruh kaum muslim dari berbagai belahan dunia masih mengunjunginya. Sebuah masjid yang menjadi tempat suci bagi kaum muslim dunia, Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau dimakamkan di rumahnya yang pada saat ini termasuk area Masjid Nabawi. Jadi barang siapa yang pergi ke Masjid Nabawi, maka artinya mereka juga berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sekian video storytelling dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.